Assalamualaikum. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai pengamatan lingkungan dengan analisis SWOT. Pengamatan lingkungan melalui analisis SWOT umumnya digunakan sebagai alat dalam menyusun rencana strategis perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat adalah analisis yang paling populer, terutama untuk kepentingan perumusan strategi. Asumsi dasar yang melandasinya adalah bahwa organisasi harus menyelaraskan aktivitas internalnya dengan realitas eksternal agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Peluang tidak akan berarti manakala perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Susanto, 2014. Analisis SWOT merupakan teknik historis yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara sumber daya internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan, dengan asumsi eksternal, peluang dan ancaman. Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain dari strategi yang berhasil. Peace dan Robinson, 2008. Analisis SWOT paling umum digunakan sebagai kerangka logis yang mengarahkan pembahasan dan refleksi mengenai situasi dan alternatif dari suatu perusahaan. Analisis ini seringkali dilakukan sebagai rangkaian dari diskusi kelompok manajerial. Apa yang dipandang oleh seorang manajer sebagai peluang mungkin dianggap sebagai ancaman oleh yang lain. Demikian pula halnya, kekuatan bagi seorang manajer mungkin merupakan kelemahan bagi yang lain. Kerangka SWOT menyediakan dasar yang terorganisasi untuk diskusi dan berbagi informasi secara mendalam, yang dapat memperbaiki kualitas pilihan dan keputusan yang kemudian diambil oleh mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa analisis SWOT ini sangat penting, tapi dalam prosesnya harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya melihat aspek dari satu bagian, sehingga hasilnya menggambarkan secara utuh dan menyeluruh terhadap situasi dan posisi perusahaan atau organisasi. Sedangkan yang diamati dalam proses tersebut meliputi visi, misi dan tujuan perusahaan atau organisasi, dan diantaranya dapat dilihat dari aspek 5M, man, money, material, machine, method, di mana masing-masing bagian mengamati bidangnya, baik itu kekuatan maupun kelemahan yang ada, dan pada saat bersamaan bagian lain memberikan masukan-masukan. Selanjutnya secara bersama-sama mengamati aspek eksternal, baik itu peluang pasar atau market maupun ancaman yang ada. Namun demikian, untuk industri-industri jasa seperti hotel dan pariwisata, pengamatan yang dilakukan perlu dikembangkan pada segi fasilitas dan keunikannya. Ini menunjukkan bahwa pengamatan perlu memperhatikan aspek-aspek yang dianggap strategis. Selanjutnya, hasil dari pengamatan lingkungan secara keseluruhan dari semua bagian merupakan acuan untuk mengembangkan strategi dalam menghadapi persaingan. Analisis faktor internal. Langkah penting dalam analisis SWOT adalah pengamatan lingkungan, seperti lingkungan internal, strength dan weakness, dan lingkungan eksternal, opportunity dan threat. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kendali organisasi. Faktor internal. 1. Kekuatan. Strength adalah faktor internal dan merupakan kelebihan yang dimiliki organisasi. Hal tersebut dapat mencakup kepemimpinan, kompetensi, keuangan, bahan baku, mesin dan teknologi, prosedur, sistem, fasilitas, dan lokasi.
2. Kelemahan atau weakness adalah faktor internal yang bisa menghambat pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Sama seperti kekuatan, ia dapat berhubungan dengan kepemimpinan, kompetensi, keuangan, bahan baku, mesin, teknologi, prosedur, sistem, fasilitas, dan lokasi. Faktor eksternal. 1. Peluang atau opportunity adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan bisnis, seperti pasar yang luas dan lain sebagainya. 2. Ancaman atau threat adalah faktor eksternal yang bisa mengancam pertumbuhan seperti kekuatan yang dimiliki pesaing. Kekuatan pesaing ini merupakan ancaman yang tidak bisa dikendalikan organisasi kecuali mengubah strategi internal dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Dari pengamatan lingkungan, secara sederhana sudah dapat dilakukan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, serta menangkap peluang dan memperkecil atau menghilangkan ancaman yang ada. Dalam melakukan analisis ini ada beberapa alat yang sering digunakan, seperti matriks SWOT, matriks BCG, matriks GE, matriks IE, dan matriks SPACE. Visi, misi dan tujuannya. Setelah melakukan pengamatan lingkungan, tahapan berikutnya adalah menyusun visi dan misi, tapi bisa juga sebaliknya, menentukan visi dan misi lebih dulu lalu melakukan pengamatan lingkungan untuk melihat logikanya. Artinya, bagaimanapun penetapan visi dan misi harus didasarkan pada kemampuan untuk mencapainya dalam masa periode tertentu, berdasarkan pengamatan yang cermat dan strategi yang tepat. Lalu apa visi, misi dan bagaimana keterkaitannya dengan tujuan? Untuk itu, kita mencoba dengan sebuah analogi sederhana untuk menarik benang merahnya, seperti terlihat di bawah ini. Seorang pengusaha muda memiliki pertokoan yang cukup besar dan modern. Ia bercita-cita ingin memperbesar usahanya dengan memiliki beberapa toko lagi dan usaha lainnya, serta ingin menjadikan pertokoannya terbaik di kotanya. Keinginan ke depan seperti ini disebut visi. Lalu pengusaha tersebut berkomitmen untuk mensejahterakan karyawannya, memperbaiki lingkungan dan lain sebagainya. Ini disebut misi, di mana misi menjelaskan manfaatnya dari keberadaan perusahaan atau organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi ini, sang pengusaha pun tidak mau takabur. Ia harus mengukur kemampuannya dengan cara melihat apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, lalu apa saja peluang dan ancaman yang ada di luar. Cara-cara ini disebut sebagai pengamatan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui situasi dan posisi perusahaan, sebab tanpa mengetahui situasi dan posisi perusahaan akan sulit menentukan strategi atau cara-cara yang tepat yang akan dipilih untuk meraih mimpi tersebut. Pada saat menetapkan visi dan misi ini, dibuat juga tujuan jangka panjang. Pada saat bersamaan juga ditetapkan strategi-strategi di dalam usaha untuk mencapai tujuan itu sendiri. Visi, misi, tujuan jangka panjang, dan strategi ini dalam perspektif Hunger dan Wellen disebut sebagai perumusan strategi. Untuk menjawab perumusan strategi dalam kurung visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan, sang pengusaha sebagai pemilik mendelegasikan kepada manajer umum atau general manager toko untuk implementasinya dalam bentuk tujuan jangka pendek dan tujuan tahunan, dengan mengembangkan strategi-strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, karena di toko ini memiliki beberapa bagian, seperti bagian pemasaran, akunting, penjualan dan seterusnya, masing-masing kepala bagian tersebut didelegasikan oleh GM atau secara bersama-sama membuat sasaran objektif dan rencana tindakan sesuai dengan fungsi bagiannya.
Hal ini dimaksudkan agar tujuan jangka pendek berhasil, tujuan jangka panjang akan terwujud. Cerita sederhana di atas menggambarkan bagaimana hubungan visi, misi, tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kegagalan di satu sisi akan mempengaruhi di sisi lainnya. Inilah yang disebut hubungan sebab akibat. Cerita ini menggambarkan pula hubungan pemilik sebagai kebijakan korporat, manajer umum atau GM toko sebagai kebijakan unit bisnis dan kepala bagian sebagai kebijakan fungsional. Semua bagian memiliki tanggung jawab masing-masing, namun bukan berarti mereka bekerja sendiri-sendiri, melainkan semata-mata untuk meletakkan tanggung jawab yang jelas. Visi, misi dan tujuan jangka panjang adalah bagian dari perumusan strategi, sedangkan tujuan jangka pendek adalah bentuk implementasinya, dan secara keseluruhan disebut proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis ini dibuat dengan melakukan pengamatan dan pemahaman yang mendalam terhadap organisasi, serta melakukan asumsi-asumsi dan pilihan strategi, sehingga selain menentang juga realistis. Visi dan misi ini pun harus memiliki keterkaitan dengan turunannya, karena keberhasilan visi dan misi sangat bergantung pada keberhasilan tujuan, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Dan tidak kalah pentingnya, visi misi dan tujuan ini harus dipahami semua pihak dan bersama-sama bekerja keras untuk meraihnya. Meski demikian, banyak visi perusahaan atau organisasi yang ditanggapi dingin oleh para anggotanya, karena tidak melahirkan nilai-nilai dan tidak memotivasi. Bahkan juga ada yang menganggapnya tidak berarti sama sekali, sebab dalam beberapa kasus, visi yang sudah dirumuskan tidak memiliki arah yang jelas, dan pada akhirnya hanya tersimpan sebagai dokumen dan tidak terkomunikasikan. Di sisi lain, ada yang menganggap visi sebagai ancaman, misalnya manajer mengganti karyawannya secara massal atau mendesain ulang organisasi tanpa analisis dan strategi yang jelas, dengan mengatasnamakan profesionalisme dan akselerasi terhadap visi. Selain itu, pemahaman adanya visi dan misi oleh sebagian besar pengelola di beberapa perusahaan atau organisasi dianggap sebagai persyaratan yang ingin menunjukkan bahwa organisasi mereka sudah modern, tapi tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebuah visi seringkali berubah dalam satu hari di meja rapat tanpa pernah tahu posisi organisasi, serta bagaimana cara mencapainya, padahal visi dan misi adalah ruh dari segala kebijakan.